tekan like, tekan subscribe, serta tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, nikmat iman, nikmat Islam yang masih tertancap di dalam sanubari kita, sehingga kita masih bisa melakukan hal-hal yang baik yang dianjurkan oleh agama Islam. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kehadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jasa-jasa bilayah kita semua masih bisa mengikuti semua ajaran-ajaran yang diajarkan oleh beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak yang bertanya tentang bagaimana cara mengamalkan ilmu Asmaul Haq yang benar. Sudah yang dulu-dulu, konten yang dulu sebenarnya sudah saya jelaskan secara gamblang ya, dari pengamalan awal sampai akhir sesuai dengan petunjuk yang sudah saya berikan ya. Tapi sekarang saya ulas kembali karena banyak pertanyaan ya, baik lewat telepon atau WA, sehingga nanti saya tidak menjelaskan satu persatu, cukup melihat konten ini semuanya bisa mengingat kembali ya cara mengistiqomahkan ilmu Asmaul Haq dengan. Ada yang bertanya, kalau umpama kita sholat berjamaah di masjid atau di musola atau tempat-tempat ibadah yang lain, apabila kita berjamaah itu bagaimana? Kita apa ngikutin dikir-dikir yang dibacakan imam, atau kita bisa langsung dikir ilmu Asmaul Haq sesuai dengan tata cara yang sudah diberikan? Saya jawab sekarang ya. Jadi dalam mengamalkan ilmu Asmaul Haq, apabila kita ikut sholat berjamaah di masjid atau di musola, apabila kita mengikuti dikir-dikir habis sholat berjamaah ya silakan, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Jadi ikutin dulu dikir-dikir habis sholat fardu berjamaah itu, habis selesai sampai doa kita baru dikir ilmu Asmaul Haq ya, sesuai dengan tingkatannya jenengan ya. Jadi nanti setelah selesai dikir berjamaah baru jenengan dikir ilmu Asmaul Haq sesuai dengan tata cara yang ada, atau jangan langsung dikir ilmu Asmaul Haq sesuai dengan tata cara juga bisa, tidak masalah ya, bebas. Jadi jenengan mau ikut dikir dulu dikir habis sholat fardu berjamaah, atau jenengan dikir sendiri juga tidak apa-apa ya. Biasanya yang lebih afdol itu, yang lebih bagus jenengan ikut dikir dulu berjamaah ya, karena kita doa berjamaah itu siapa tahu waktu ada jamaah yang doanya itu benar-benar khusyuk, bisa nyambung sama Allah, doa-doa yang dibacakan oleh imam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu mau ikut dikir berjamaah dulu habis sholat tidak masalah, setelah itu baru jenengan dikir ilmu Asmaul Haq sesuai dengan tata cara yang sudah saya berikan, atau jenengan dikir sendiri ya, dikir sendiri juga nggak masalah, setelah itu dikir ilmu Asmaul Haq ya. Jadi sebenarnya itu sesuai dengan kita. Kadang-kadang
orang itu ya habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu buru-buru kabur ya, bukan berzikir dulu tapi buru-buru kabur mengikuti aktivitasnya masing-masing. Wah, karena ini buru-buru dan macam-macam ya. Sebenarnya habis sholat itu setidaknya kita sebelum berdoa itu dzikir dulu ya, mengingat Allah, memuji Allah ya. Jadi luangkan waktu ya, 5 atau 10 menit untuk dzikirullah ya. Jadi itu ya, dzikirullah ilmu asmaul haq itu kalau kita istiqomahkan secara kontinu, insya Allah membuat diri kita itu ketenangan akan timbul ya. Hal-hal positif terus berdatangan, hal-hal negatif itu akan sirna ya. Karena apa? 24 jam kita itu selalu ingat sama Allah, baik secara khusus maupun tidak khusus ya, sehingga kita tidak bisa mengurusi urusan orang lain ya. Akan berbuat hal-hal yang negatif itu akan terkendali, seperti ada yang mengingatkan, oh jangan ini, jangan ini, jangan ini. Tapi kalau kita itu liar ya, hati kita liar, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, yang seperti saya bilang waktu konten-konten sebelumnya itu tadi ya, sering menghina orang ya, gimana caranya menjatuhkan orang ya, berbagai macam cara gitu. Baik itu cara yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Jadi hal-hal negatif itu akan menginggap di pikiran kita, di hati kita. Kita tidur nggak tenang ya kan, kalau kita merasa tersaingi, kita merasa ini dan itu ya, penyakit hati itu melekat dalam diri kita, itu kita pun tidur tuh nggak tenang. Tetangga punya ini kita bingung ya kan, tetangga miskin kita juga bingung gimana cara menjatuhkannya, mentertawanya. Tetangga kaya bingung juga ya. Itulah kalau umpama dzikir itu tidak nancap dalam diri kita ya. Maka dari itu untuk anggota Asmaul Haq yang saya pimpin, tolong diistiqomahkan ilmu yang sudah saya ajarkan. Insya Allah akan membuat diri kita itu tenang ya. Permusuhan-permusuhan itu nggak ada karena kita lost gitu ya, nggak ada rasa ini rasa itu, nggak ada ya. Sehingga diri kita itu selalu mendapat petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yaitu tadi ketenangan hati, ketenangan pikiran itu udah kita miliki, sehingga kita kalau mama bahasa Jawa itu nggak ngerangsang gitu ya. Jadi pikiran-pikiran yang jelek-jelek itu bisa kita kontrol, kita kendalikan ya. Sehingga yang ada itu hanya bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat dan menanamkan dimanapun kita berada itu menanamkan kebaikan-kebaikan ya. Jadilah cahaya dimanapun jenengan berada ya, bukan menjadi sampah masyarakat ya, menyebarkan berita-berita yang bohong. Memang sekarang ini ya, fitnah-fitnah dajjal itu udah mulai berkeliaran ya. Jadi yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Jadi makanya harus hati-hati kita dalam bergaul, harus punya filter. Jangan wah ini orangnya hebat, ini jangan ya. Dilihat benar-benar, jangan sampai kita tersesat nantinya. Nah, makanya dari itu ilmu Asmaul Haq sebenarnya untuk itu ya. Kalau kita udah memiliki Allah yang maha segala-galanya ya, yang menciptakan langit dan bumi bertase isinya, udah hanya satu itu udah titik. Selainnya jenengan mau berteman, bergaul sama siapapun itu nggak masalah ya. Mau pengajian bareng nggak masalah. Tapi kadang-kadang semuanya itu disalah artikan ya. Oh kita ini dianggapnya kita berguru, oh ini ya. Jadi seakan itu ilmunya dia dan macam-macam. Padahal kita hanya mencari persaudaraan ya, hanya sekedar
bersilaturahmi. Kalau banyak saudara itu insya Allah juga rezekinya juga akan lancar. Kita sering-sering, tapi ya itu tadi harus ada filternya, seket-seketnya. Kalau udah nggak sesuai dengan akidah kita, ya akan merusak akidah kita, atau gimana kita tinggalkan. Ya. Apapun resikonya, maupun kita dicaci maki nantinya, dihina, difitnah, dijatuhkan, itu nggak masalah. Ya, memang kita berbuat benar itu banyak musuhnya. Nggak ada kita amar ma'ruf mengajak kebenaran, dan ini nggak ada. Ini pasti itu ada yang senang, ada nggak senang. Itu pro kontra itu pasti. Yang penting kita harus punya prinsip. Kalau itu memang itu nggak benar, ya kita tinggalkan. Ya, jangan diteruskan, akan merusak nantinya, merusak wadah diri kita. Kelihatannya luarnya bagus, tapi dalamannya bobot ya. Maka dari itu hati-hati dalam bergaul sekarang itu, hati-hati. Jangan melihat kemampuannya, tapi lihat perilakunya ya. Mungkin itu, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang jenengan tanyakan itu sudah saya jawab dan jenengan mengerti ya. Jadi amalkan ilmu asmaul sesuai dengan tingkatan jenengan ya. Mau habis dzikir bersama waktu jamaah di masjid, mushola, dan tempat ibadah lainnya, atau jenengan langsung dzikir sendiri dan dilanjutkan dzikir ilmu asmaul ya. Karena tiap-tiap daerah itu kadang-kadang kan dzikirnya habis sholat 5 waktu kan kadang-kadang berbeda ya, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau pemain jenengan mau dzikir sendiri ya monggo, ndak apa-apa, nggak masalah. Mau ikut bareng-bareng juga nggak masalah. Intinya kita itu kan mengingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi mengaku-ngakukan nama Allah ya. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Pesan saya, hati-hati ya, hati-hati dalam bergaul ya, hati-hati dalam menapaki kehidupan yang akan datang. Karena banyak suatu godaan yang kita hinggapi nanti apabila kita salah bergaul. Karena masalah itu timbul pada diri kita sendiri ya. Jadi hati-hati ya, khususnya anggota-anggota Asmaul Haq yang saya pimpin ya. Apapun cercaan, hinaan, cacian yang jenengan alami atau saya sendiri alami, itu jadikan motivasi pada jenengan ya. Bahwa kebenaran itu memang mahal harganya. Tapi apabila kita tetap continue berbuat kebaikan-kebaikan terus, insya Allah akan memberikan yang luar biasa, balasan yang luar biasa apa yang jenengan rasakan. Terus melangkah amar ma'ruf nahi mungkar ya, apapun itu rintangannya, terus jangan putus semangat ya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.